selamat hari Minggu juga Kak Tiara. Selamat hari Minggu adik-adik. Salam semangat dan sehat selalu ya. Oh iya Kak Tiara, adik-adik sudah hafal belum ya ayat hafalan minggu kemarin? Pastinya sudah hafal dong Kak Ersa. Kan adik-adik adalah anak Tuhan yang hebat. Oh iya benar sekali Kak Tiara. Ayo adik-adik diucapkan ayat hafalan minggu lalu bersama kakak yang di rumah, adik, papa, mama, dan opa, oma ya. Kakak hitung ya. 1, 2, 3. Ayo kita ucapkan sekali lagi bersama kakak ya. Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Wah, adik-adik hebat semua ya Kak. Yuk, Kak Tiara, kita bersama-sama menaikkan pujian supaya tambah semangat. Oke Kak Ersa. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Teman-teman, sebelum kita melanjutkan ibadah, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah online kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami semua melalui ibadah kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kak Ersa, main tebak-tebakan yuk. Apa nih? Amat tinggi tak teratasi, amat dalam tak terselami, dan amat lebar tak terkelilingi. Apa ya Kak Tiara? Pesawat, burung. Bukan. Ayo, bisa jawab nggak Kak? Waduh, apa ya? Kak Ersa nggak tahu nih. Adik-adik di rumah kira-kira tahu nggak? Nyerah deh Kak Tiara, apa sih? Jawabannya adalah kasih Tuhan Yesus Kak Ersa. Oh. Hanya kasih Tuhan Yesus yang tak teratasi, tak terselami, dan tak terkelilingi. Sungguh kasih Yesus amat indah. Kasih Yesus amat indahlah, kasih Yesus amat indahlah, kasih Yesus amat indahlah. Oh, kasih indah, amat tinggi takkan teratasi, amat dalam takkan terselami, amat lebar takkan terkelilingi. Oh, kasih indah, kasih Yesus amat indahlah, kasih Yesus amat indahlah, kasih Yesus amat indahlah. Oh, kasih indah, amat tinggi takkan teratasi, amat dalam
Shalom, apa kabar adik-adik semua? Semoga kalian tetap sehat. Sekarang kita akan mendengarkan cerita tentang Musa dengan judul Tuhan Meneguhkanku. Sebelum mendengarkan cerita ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Tangan kanan, tangan kiri, satukan. Kepalanya ditundukkan, matanya dipejamkan. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang di surga, terima kasih atas kebaikan-Mu, sehingga saat ini kami anak-anak-Mu bisa mengikuti ibadah pada saat ini. Mohon bimbingan Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu bekerja, supaya kami anak-anak-Mu bisa mengerti akan firman Tuhan yang akan hamba-Mu ini sampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hari ini Om Denny membawa teman. Nah, adik-adik tahu siapa ini? Ya, ini adalah Pocoyo. Pocoyo akan ikut perlombaan membawa sebuah kelereng dengan menggunakan sebuah sendok. Pocoyo akan berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya. Siapa yang cepat, dia yang menang. Adik-adik pernah melihat atau mengikuti lomba seperti Pocoyo? Apa yang menjadi keinginan adik-adik kalau ikut perlombaan? Pasti ingin menang, iya kan? Supaya dapat hadiah atau paling tidak bangga kalau menang. Untuk bisa menjadi seorang pemenang, kita harus menghadapi tantangan dan rintangan. Demikian juga kalau adik-adik ingin mencapai sebuah cita-cita. Mungkin adik-adik ada yang ingin menjadi pilot, ya. Bisa menerbangkan pesawat, ya. Atau menjadi seorang insinyur yang bisa membangun sebuah rumah, atau menjadi seorang dokter yang bisa menolong banyak orang. Ya. Nah, sekarang Shinchan diperiksa oleh dokter. Wah, Shinchan dinyatakan bebas dari corona karena Shinchan rajin cuci tangan dan memakai masker. Jadi adik-adik jangan lupa harus sering cuci tangan dan memakai masker supaya sehat. Tetapi pasti tidak mudah untuk mencapai sebuah cita-cita itu. Karena harus giat belajar dan menghadapi banyak ujian. Demikian juga dengan Musa yang diutus oleh Tuhan. Nah, sekarang sebelum kita melanjutkan cerita Musa ini, kita terlebih dahulu membaca buku kesayangan kita. Apa itu? Ya, Alkitab. Nah adik-adik, sekarang kita akan membaca Alkitab kita. Bacaannya dari Keluaran 4 ayat 1 sampai dengan 17. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku? Melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular. Sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang yang mereka. Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Lagi firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya. Dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta, putih seperti salju. Sesudah itu firman-Nya,
Masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mujizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering. Lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah." Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Tetapi Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, "Bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara, lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian, ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat." Ini adalah Bapak Musa. Bapak Musa diutus oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tetapi Bapak Musa selalu mencari alasan untuk menolaknya. Seperti di bacaan Alkitab tadi yang berbunyi, "Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu." Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, "Apakah yang di tanganmu itu?" Jawab Musa, "Tongkat." Firman Tuhan kepada Musa, "Lemparkanlah tongkat itu ke tanah." Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu berubah menjadi seekor ular. Sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya." Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu. Lalu ular itu berubah kembali menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Lagi firman Tuhan kepada Musa, "Masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu." Lalu Musa memasukkan tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena sakit kusta, putih seperti salju. Sesudah itu Tuhan berfirman, "Masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu." Musa memasukkan kembali tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya pulih kembali seperti seluruh badannya.
Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua. Dan jika mereka tidak percaya kepada kedua tanda mujizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering. Lalu air yang kau ambil itu akan berubah menjadi darah di tanah yang kering itu. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah." Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Tetapi Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, "Bukankah di situ Harun, orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara, lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Harun harus berbicara bagimu kepada bangsa Israel itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat." Nah, adik-adik, sekarang kita tahu bahwa rencana Allah baik untuk kita. Allah akan menolong kita jikalau kita mengalami kesulitan. Allah juga akan meneguhkan hati kita supaya kita berani menghadapi segala persoalan. Nah, sekarang pertanyaannya, maukah adik-adik diutus oleh Tuhan? Ya, sebagai orang beriman dan percaya kepada Tuhan, kita harus mau diutus oleh Tuhan untuk melayani, memuji, dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Marilah kita menutup firman Tuhan ini dengan berdoa. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang di surga, kami sudah mendengarkan cerita tentang Musa. Utuslah kami anak-anak-Mu supaya kami yang masih kecil ini bisa melayani, memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah kami bisa menjadi anak-anak yang selalu setia dan taat pada perintah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Amin. Nah, untuk ayat hafalan minggu ini diambil dari Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau.
Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah, sekarang kita akan membuat kreativitas Musa dan tongkat yang menjadi ular. Berikut alat dan bahannya. Pertama, kita akan menggambar Musa. Langkah pertama, kita menggambar lingkaran untuk kepalanya. Langkah kedua, kita gambar persegi panjang untuk badannya. Langkah ketiga, kita gambar setengah lingkaran dan 2 garis. Langkah keempat, kita gambar 2 trapesium untuk lengannya. Langkah kelima, kita gambar 2 hati dan sebagian kita hapus sehingga membentuk kaki. Langkah keenam, kita gambar 2 garis melengkung sehingga membentuk topi. Langkah ketujuh, kita gambar poninya seperti ini. Langkah ke-8, kita gambar mukanya terdiri dari mata, hidung, mulut, kumis, dan telinga. Langkah ke-9, kita menggambar tongkatnya dari garis lurus dan melengkung di ujungnya. Dan menggambar ular seperti huruf S. Langkah ke-10, kita gambar 2 lingkaran untuk tangannya. Nah, sudah jadi gambar musanya. Berikutnya kita mewarnai musanya dan kalian bisa memilih warna apa saja. Selanjutnya kita membuat tatakannya dengan ukuran 3 x 9 cm. Sekarang kita gunting. Nah, seperti ini jadinya. Berikutnya kita akan membuat kartunya. Kita membutuhkan kertas 20 x 14 cm. Lalu di bagian bawah kita lipat sebanyak 1 cm dan bagian sampingnya 2 cm. Dan kita melipatnya menjadi 2 seperti ini. Berikutnya kita menggambar garis sepanjang 10 x 1 cm. Lalu kita mengguntingnya. Setelah digunting jadinya seperti ini. Lalu kita gunting bagian ujungnya. Lalu kita berikan double tip. Nah, lalu kita lepas double tipnya. Setelah itu kita rekatkan dari bagian ujung ke ujung. Lalu kita tempel. Seperti ini. Lalu kita membuat bintangnya dengan ukuran 20 x 1 cm. Lalu kita membentuknya seperti mengikat tali. Seperti ini. Lalu kita lipat. Dan kita lipat terus-menerus sampai membentuk segi 5. Lalu kita potong supaya lebih mudah memasukkannya. Seperti ini. Lalu kita tekan dari bagian ujung dan ujung. Seperti ini. Lalu
Semuanya kita satukan. Pertama, masukkan musanya. Lalu kita tempelkan bintangnya yang sudah di double tip. Lalu kita tempel. Seperti ini. Nah, sudah jadi. Ini bisa dinaik turunkan. Selamat mencoba teman-teman. Kak Tiara, kasih Tuhan Yesus sungguh amat indah ya. Kak Ersa merasa beruntung sekali kenal sama Tuhan Yesus. Iya, benar sekali Kak Ersa. Karena Tuhan Yesus itu adalah anak domba Allah yang menjadi juru selamat manusia dan tabib ajaib untuk kita semua yang percaya padanya. Iya ya Kak, berarti bersama Tuhan Yesus kita bisa melakukan banyak perkara besar, iya kan? Nah iya, benar sekali. Karena bersama Tuhan Yesus tidak ada yang sukar. Akan selalu ada jalan keluar saat kita hidup benar di hadapannya. Bersama Yesus, lakukan perkara besar. Bersama Yesus, tidak ada yang sukar. Bersama Yesus, ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus, lakukan perkara besar. Bersama Yesus, tidak ada yang sukar. Bersama Yesus, ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Nggak terasa ya adik-adik, ibadah online kita hari ini sudah selesai. Iya, jangan lupa ayat hafalannya diingat ya adik-adik, supaya minggu depan kita bisa mengucapkan dengan lancar bersama-sama. Ditunggu juga ya aktivitasnya adik-adik. Jangan lupa di-share di grup media Komisi Anak GKI Banjarnegara. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!